Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi 'asak فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون صدق الله العظيم. وبعد, saya sudah menyinggung tentang do'ful akhlak, dan ini sebenarnya yang paling banyak dibahas oleh para duat kita. Kelemahan akhlak, hancurnya moral, lemahnya penghargaan kepada moralitas. Dan itu bermula dari hilangnya rasa malu di tengah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana sekarang kita tersenyum dan tertawa mendengar dan melihat bagaimana seorang penyanyi dengan langkah dan tingkah erotisnya, dengan model cumbu rayu dari layar kaca televisi kita dengar, kita lihat, dan kita menikmatinya. Bagaimana sekarang kita mendengar seorang ibu yang menzinahi anak laki-lakinya sendiri. Saya memakai bahasa ini, ibu menzinahi anak laki-lakinya. Itu menandakan yang proaktif adalah ibunya. Dan ini bermula dari hilangnya rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga melihat bagaimana anak-anak perempuan kita keluar dari rumah mereka. Mereka berdandan, berpakaian, tapi nyaris sudah tidak memperhatikan etika dan moralitas. Mereka lebih mengedepankan seksi ketimbang menyentuh wilayah takut kepada Allah dalam berpakaian. Mereka lebih mengedepankan tampilan-tampilan fisik pakaian mereka ketimbang mereka lebih mengedepankan rasa malu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, jika saja binatang tidak berpakaian, itu karena mereka tidak memiliki akal pikiran. Tapi jika saja manusia-manusia yang diberikan akal pikiran lantas menelanjangi secara sadar tubuh mereka, mempertontonkannya kepada orang banyak, maka benarlah apa yang dibilang Allah dalam Al-Quran. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi, lebih enggak benar lagi dari binatang. Kita memperhatikan bagaimana dengan mudahnya pemberian bantuan tunai langsung yang seharusnya sampai kepada masyarakat, malah kemudian disunat oleh petinggi-petinggi desa, petinggi-petinggi pemerintahan, oleh karena mereka menganggap bahwa mereka juga butuh dapat bagian dari situ. Kemiskinan yang menimpa Republik ini ternyata bukan sekedar sebuah kemiskinan material, tapi kemiskinan jiwa, yang akhirnya menyebabkan orang-orang kaya kita terus-menerus merasa miskin, yang akhirnya menyebabkan pejabat-pejabat kita terus-menerus merasa hina dan miskin, sehingga mereka merasa butuh untuk terus-menerus mengumpulkan harta yang sebenarnya sudah sangat berlebih. Berapa banyak di tengah-tengah kita orang-orang yang hidup dengan keadaan seperti ini? Anak-anak muda kita yang hidup dalam gelayut kehidupan bebas mereka, keluarga-keluarga yang kehilangan daya harmoni mereka, sehingga seorang ibu, istri tidak taat, tidak hormat sama suami, suami tidak peduli dengan istri, anak kemudian tidak pernah menganggap orang tuanya adalah idola, teladan dalam hidup mereka. Rumah hanya menjadi tempat mereka tidur, dan setelah itu mereka hidup dengan aktivitas-aktivitas masing-masing. Kehidupan seks lebih parah lagi. Kehidupan-kehidupan seperti ini, kita sudah sampai pada tingkat pembenaran bahwa perzinahan adalah sesuatu yang biasa. Bagaimana tayangan-tayangan di televisi menggambarkan perbincangan di antara para selebriti yang menganggap persoalan-persoalan perzinahan adalah hal yang wajar dan lumrah terjadi di tengah masyarakat kita. Bagaimana kemudian pembunuhan? Orang begitu saja membunuh, dan kemudian tidak sekedar membunuh, tapi memutilasi orang yang dibunuh. Bagaimana perzinahan terjadi, lahirlah anak, dari lahirlah anak itu yang kemudian terjadi adalah mereka tidak sekedar mau melahirkan, tapi setelah itu mereka membunuh anak yang dilahirkan. Na'udzubillahi min dzalik.
Semua ini tidak terjadi di tempat lain. Semua ini tidak terjadi di sebuah negeri yang masyarakatnya itu tidak peduli dan tidak menerima Islam sebagai agama. Semua ini malah terjadi dengan kondisi di mana di rimpunan, di tempat di mana umat Islam tinggal. Para ulama kehilangan daya mampu untuk mengingatkan umatnya. Yang kemudian terjadi pula kondisi di mana umat ini mereka bertempur, mereka berhadapan dengan situasi yang amat sangat hina satu sama lain. Kita melihat tawuran kampung demi kampung, satu kampung bertempur, bertengkar dengan kampung yang lain. Kita melihat tontonan-tontonan yang menyedihkan. Orang-orang yang kita kira dan kita anggap seharusnya memimpin kita, satu demi satu tertangkap dan terjerat kasus korupsi. Na'udzubillahi min dzalik. Wajar dengan kerusakan moralitas yang demikian ini, ketidakpedulian terhadap penghargaan moral di tengah masyarakat kita, menyebabkan Allah pun mengeringkan berkah dari kita. Semoga Allah memberi kemampuan kepada kita untuk keluar dari sini. Dan ke depan kita akan membahas bagaimana solusi dari problema-problema ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.